وبركاته. الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه والصلاة والسلام على آله وأصحابه وإخوانه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسlimun. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan nikmat-Nya kepada seluruh makhluk-Nya, dan itu tidak pernah terhenti walaupun hanya sekejap mata. Salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, di malam yang berbahagia ini Allah jumpakan kita kembali untuk melanjutkan pelajaran kita di dalam kitab kumpulan hadis Bahjatu Qululil Abrar, Mutiara Hikmah Penyejuk Hati. Dan alhamdulillah kita sudah mulai memasuki bulan Jumadil Akhir tahun 1446 Hijriah, bertepatan tanggal 7 Jumadil Akhir 1446 Hijriah. Jadi kurang lebih 3 bulan lagi insyaallah kita memasuki bulan yang mulia, yakni bulan Ramadan. Maka bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Dakwah yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, persiapkanlah diri kita, perbanyaklah doa agar kita bisa berjumpa dan kita juga bisa meraih ampunan dan pahala yang melimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara kenikmatan yang tiada terhingga juga di malam yang berbahagia ini, kita menunggu waktu azan Isya, masuknya salat Isya. Dan kita mengetahui bahwasanya di antara hamba Allah yang bersabar sejenak, menahan diri untuk kembali ke rumahnya, maka apabila itu yang dilakukan, keadaan posisi kita sekarang ini itu dalam doa dari para malaikat. Malaikat mendoakan kita, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Jadi jika kita menahan diri sejenak sampai waktu Isya, alhamdulillah malaikat berdoa kepada Allah untuk mendoakan agar kita diampuni dan dirahmati. Padahal kita hanya duduk mendengar pelajaran-pelajaran insyaallah yang akan disampaikan, tetapi keutamaan malaikat yang mendoakan kita. Jadi ini suatu keutamaan kita hadir di majelis ilmu dan menunggu waktu solat berikutnya. Alhamdulillah, ini nikmat yang tidak dimiliki oleh yang lain. Orang-orang yang lain mungkin di masjid yang lain ada juga majelis ilmunya, tetapi kebanyakan kaum muslimin dan muslimat itu tidak mengetahui keutamaan hadir di majelis ilmu dan keutamaan menunggu waktu solat yang satu dan berikutnya. Dan keutamaan yang lainnya kita sampaikan dengan makna. Nabi sallallahu alaihi wasallam bergegas menuju para sahabat. Bergegas sampai-sampai Nabi kelihatan betisnya karena saking cepatnya Nabi untuk memberitahukan bahwasanya pintu-pintu langit dibukakan bagi orang-orang yang hadir di majelis ilmu di antara maghrib dan isya. Itu salah satu keutamaannya. Jadi banyak sekali keutamaan kita mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak salahnya bahwasanya majelis ilmu itu adalah taman-taman surganya dunia. Dan kita berharap dengan kita menghadiri taman-taman surganya dunia, kita juga diberi oleh Allah karunia yang besar, taman-taman surga di akhirat. Jadi itu yang kita inginkan. Apa tujuan kita belajar agama Allah? Yaitu untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan dalam Fathul Bari bahwasanya jalan yang paling mudah
untuk menuju surga Allah adalah mempelajari agama Allah. Beliau menjelaskan hadis, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam rangka mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, menuntut ilmu, mempelajari ilmu. Maksud ilmu di sini kalau di dalam agama otomatis ilmu syar'i yang membahas qala Allah, firman Allah Subhanahu wa taala, wa qala an-nabi, dan sabda Nabi yang mulia. Barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk tujuannya itu, maka kata Nabi SAW, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Keutamaan ini, keutamaan yang kita sebutkan ini, itu sudah diborong oleh ulama terdahulu. Keutamaan yang kita sebutkan itu telah diborong oleh ulama terdahulu. Lihatlah biografi para imam kita, ulama-ulama terdahulu. Mereka pindah dari negeri ke negeri. Mereka awalnya di Kufah atau di Basrah, lalu pindah ke Madinah, pindah ke Yaman untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Dan biografi mereka itu dicatat dengan tinta-tinta sejarah yang bisa kita pelajari di zaman ini. Bagaimana pelajaran kisah ingin mereka meraih keutamaan ini. Dan ada suatu kisah unik yang kita sampaikan sebelum kita memulai pelajaran kita. Saking lamanya dia menuntut belajar sehingga orang-orang di negerinya lupakan dia. Jadi dia belajar di waktu belia, mungkin belum nampak jenggotnya, mungkin masih belia. Dan pas pulang nggak ada orang yang mengenalnya lagi. Berarti itu puluhan tahun mereka mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, dan itulah sampai sekarang dinukil perkataan mereka. Berkata Imam Syafi'i, berkata Imam Malik, berkata Imam Bukhari, berkata Imam Muslim, berkata Imam Tirmizi. Kita jumpai karya-karya tulis mereka, padahal sudah lama, tetapi masih saja kita pelajari di zaman kita ini. Itu keberkahan dan keutamaan itu yang kita sebutkan tadi, hadis tadi, man salaka tariqan, itu amatlah sayang, itu diabaikan oleh kaum muslimin di zaman sekarang. Diabaikan, seolah-olah itu tidak ada keutamaan sama sekali. Itu sedikit pembuka kita, bagaimana kita hadir sejenak di majelis ilmu, bahwasanya majelis ilmu itu banyak keberkahan, dan paling sedikit mudah-mudahan kembali kita ke rumah Allah dengan kita sabar di majelis ini, Allah ampuni dosa-dosa kita. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat yang terbesar dari Allah Subhanahu wa taala adalah nikmat iman. Nikmat iman, yang biji iman tersebut Allah berikan, Allah tumbuhkan di dalam hati hamba yang dipilihnya. Lalu iman yang biji iman itu dipupuk dengan syariat Allah yang mulia, dengan maha lembut Allah, dengan karunia Allah. Di situ ada ibadah-ibadah fardu, di situ ada ibadah-ibadah sunat yang akan menyuburkan keimanan tersebut, yang membuat kokoh. Jadi kalau tidak ada orang ibadah fardu, tidak ada pula ibadah sunat, bagaimana rindang pohon keimanan itu? Mungkin iman itu tidak akan tumbuh di dalam hati kita. Itu makanya ada orang yang hidup tetapi seolah-olah menjadi bangkai. Maaf, ini kita agak sedikit. Kenapa kita katakan mereka hidup tetapi hatinya mati? Itu makanya kata ulama, seandainya ada orang seperti ini, seharusnya mereka mendapat takbir 4 kali takbir. Seolah-olah masih hidup, jasadnya masih berjalan, tetapi hatinya mati. Tidak tersentuh sedikit pun dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kemahalembutan Allah, kemahabesaran Allah, Allah yang Karim, yang maha mulia, yang maha penyayang. Pohon yang rindang tadi dijaga dari hama-hama. Apa itu hama-hama yang akan merusaknya? Itu dosa-dosa, dosa dan maksiat.
Dan insyaallah inilah pelajaran kita di malam yang berbahagia ini, hadis yang ke-24, yakni pembahasan yang termasuk penghapus dosa-dosa yang kita ibaratkan tadi sebelum memulai ini, yaitu agar terjauh hama-hama tersebut dari pohon keimanan yang rindang. Baik, kita dengarkan hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah. Jadi kita telah mengenal beliau radhiyallahu anhu, Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi, salah seorang sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Semoga Allah meridhoinya. Ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-salatul khams. Salat yang 5 waktu. Salat yang 5 waktu. Wal jum'atu ilal jum'ah, Jumat yang satu ke Jumat berikutnya. Wa ramadhanu ila ramadhan, Ramadan yang satu ke Ramadan yang berikutnya. Kata Nabi SAW, mukaffiratun ma bainahuna majtunibatil kabair. Di antara solat 5 waktu tadi, kemudian Jumat ke Jumat berikutnya, Ramadan ke Ramadan berikutnya, kata Nabi SAW, sebagai penghapus apa yang ada di antaranya, penghapus dosa, selama dosa-dosa besar dijauhi. Jadi dari ujung hadis ini kita mengetahui bahwasanya dosa dijelaskan oleh ulama kita itu ada dosa yang kecil dan ada dosa yang besar. Dosa yang kecil itu salah satunya dengan amalan ini, itu bisa dihapus. Adapun dosa yang besar itu dihapuskan oleh Allah, diampuni oleh Allah dengan taubat, taubat yang nasuh, taubat yang sungguh-sungguh. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim bin Hajjaj An-Naisaburi di dalam kitab sahih beliau. Kita ambil pelajaran dari hadis ini, kita petik faedah-faedah dari sabda Nabi yang mulia yang baru saja kita dengarkan, bahwasanya hadis yang agung ini itu memberitahukan kepada kita amalan-amalan yang disebutkan itu adalah amalan yang banyak memiliki keutamaan. Sehingga amalan yang disebutkan oleh Nabi, salat 5 waktu, Jumat ke Jumat berikutnya, Ramadan ke Ramadan berikutnya, itu bisa menghapuskan dosa. Bisa menghapuskan dosa. Ini salah satu bentuk kasih sayang Allah. Allah yang Karim, Allah yang Rahim, memberikan kepada kita, dan setiap kita otomatis berdosa. Kullu dosa-dosa tersebut. Cobalah kalau dibayangkan agama ini kita pelajari, kita telusuri terus, maka hati ini akan ada rasa cinta kepada Allah, ada rasa takut kepada Allah, berharap kepada Allah, tergantung kepada Allah. Dan itulah tujuan, itu ilmu itu sebenarnya. Itulah ulama, bukan ulama yang sebelum namanya ada gelar yang mentereng, di belakang namanya ada juga, bukan. Tetapi ulama yang disebutkan dalam surah Fatir, innama yakhsha min ibadahil ulama, sesungguhnya di antara hamba-hambaku yang takut kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, adalah ulama, adalah orang-orang yang memiliki ilmu sehingga mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dari segi keduniaan diremehkan, mungkin dia hanya penjual asongan, yang diremehkan, yang apabila kita melihatnya nggak srek kita. Atau dia seorang pemuda apabila melamar ditolak lamarannya. Akan tetapi dia memiliki sesuatu yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dia orang-orang yang itu tidak diketahui kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti di zaman tabi'in, Uwais Al-Qarni, siapa yang mengetahui keutamaannya? Orang yang mempunyai bekas sakit lepra dan segala macam yang tidak menarik.
tetapi Nabi khabarkan bahwa nanti akan datang dari negeri Qaran, dari satu negeri di Yaman, begini-begini. Mintalah doa kepadanya. Sampai sahabat yang mulia Umar bin Khattab minta agar didoakan. Bukan karena Umar tidak memiliki kemuliaan. Umar memiliki kemuliaan. 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Akan tetapi patuhnya kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sedikit menjelaskan, mengulang-ulang pelajaran kita yang lama. Alhamdulillah kita yakin apa yang dibawakan ini kita sudah mendengarnya. Tetapi kita mengulangnya kembali, mudah-mudahan yang lupa bisa ingat kembali, yang tertidur bisa terjaga, yang terlalai bisa tegak dan giat kembali. Baik. Di sini as-salawatul khams, salat 5 waktu. Selain hadis yang kita pelajari di Sahih Muslim ini, ada beberapa hadis yang lain yang banyak sekali sebenarnya, tetapi kita pilih beberapa hadis untuk agar kita mengetahui bagaimana keutamaan salat 5 waktu dan salat berjamaah di masjid. Hadis yang pertama, an Abdullah bin Mas'udin qol, dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, qal sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali afdal, wahai Rasulullah, apa amalan yang paling afdal, yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala? Qal, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, menjawab, as-salatu liwaqtiha, salat pada waktunya. Di salat pada waktunya, alhamdulillah di negeri kita, bumi lancang kuning, bumi Melayu, kota bertuah, kalau kita dimanapun berada, terdengar salat 5 waktu itu, azan bersayup-sayup itu terdengar, alhamdulillah. Kecuali di negeri-negeri yang lain, mungkin di jiran, di Singapura, itu tidak boleh pakai mic luar, atau di negeri-negeri kafir yang lainnya. Kita masih alhamdulillah. Ini salah satu kenikmatan kita hidup di negeri yang damai ini, di Indonesia. Itu wajib kita syukuri, terdengar suara azan. Nah, jadi mudah sebenarnya kita sholat di waktunya, azan sudah, kita tinggalkan aktivitas duniawi kita. Sudah, ini panggilan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar. Allah Maha besar. Besar, Allah Maha agung. Tidak ada yang lebih besar dari Allah. Semuanya sudah kecil. Kalau sudah ada panggilan azan, nidaur rahman, panggilan ar-rahman, semuanya kecil. Ini panggilan, bukan panggilan jenderal, bukan panggilan atasan, bukan panggilan semuanya. Ini panggilan Allah yang memiliki walillahi ma fis samawati wal ard, yang memiliki langit dan bumi dan beserta isinya. Jadi seperti itu harus kita hadirkan dalam hati kita. Ulama terdahulu azan itu pucat. Pucat, karena pucat kenapa? Karena takut. Takut harus segera, dan itu sudah terlambat. Kalau kita baca biografi di antara ulama-ulama tersebut, enggak mungkin kok bisa orang seperti itu. Sebelum azan sudah sampai dia di masjid. Kemudian 40 tahun tidak pernah terlihat punggung orang. Berarti kalau tidak jadi imam, di saf pertama. Begitulah. Dan seandainya mereka luput dari sholat berjamaah, biasanya mereka menginfakkan harta yang banyak. Menginfakkan harta yang banyak. Dan dulu sahabat Nabi, karena mengurus kebunnya, terlalai dari sholat berjamaah, diinfakkannya kebunnya fisabilillah. Ini yang melalaikan. Jadi seperti itu, keimanan yang kokoh, keimanan yang lezat, keimanan yang manis. Baik, kita lanjutkan. Qultu tsumma ayyu, lalu Abdullah bin Mas'ud bertanya lagi, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Amalan apa lagi yang paling utama, yang afdal, yang paling utama? Kemudian dijawab birrul walidain.
itu dengan berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tua. Maka bagi yang memiliki kedua orang tua atau salah satunya, berbahagialah. Inilah pintu surga yang tengah-tengah. Orang tua pintu surga yang paling tengah-tengah. Dan salah seorang ulama itu tidak keluar. Jadi kebiasaan ulama terdahulu, dia keluar dari negerinya. Misalnya dia berdomisili di Basrah, itu tidak keluar dari negerinya karena masih ada ibunya. Jadi untuk apa kita mencari surga jauh keliling dunia? Ini di rumah kita ada surga. Jadi bagi yang ada, masih ada, berbahagialah. Berbahagialah masih memiliki keduanya, walaupun sudah pikun. Kadang pikun sudah susah kita kan, sebelum makan, sudah makan belum makan juga katanya. Kadang-kadang buang airnya entah di mana. Tetapi itulah surga yang apabila Allah mudahkan bagi kita, itu yang bau, kotoran yang bau dari orang tua yang sudah pikun itu tidak tercium lagi. Karena memikirkan ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan seperti orang-orang kafir yang tidak ada hubungan lagi. Sudah titipkan ke panti jompo. Ini bukan budaya Islam. Bukan agama Islam, bukan syariat Islam. Islam dianjurkan untuk berbakti, apalagi di masa-masa yang seperti itu, di masa tuanya. Maka kesempatan bagi yang memiliki orang tua keduanya, salah satunya bapak atau ibu, kesempatan. Dan jangan sampai terlambat. Karena penyesalan bagi yang tidak memiliki kedua orang tua atau salah satunya, itu penyesalan yang sangat yang tidak bisa, seolah-olah langit itu runtuh, samudera itu mengering bagi yang merasakan tidak ada kedua orang tua. Dan itu pernah kita rasakan apabila tidak ada kedua orang tua. Itu tentang birrul walidain, amalan yang utama. Kemudian qultu tsumma ayu, kemudian apalagi wahai ya Rasulullah? Al jihadu fi sabilillah. Lalu Nabi SAW menyebutkan jihad, menegakkan kalimat Allah, agama Allah, fi sabilillah. Jadi ini 3 amalan utama. Ini bukan 3 saja, tetapi metode Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di hadis lain ada lagi wal hajjul mabrur, dan ini jadi kalau digabung-gabungkan ternyata lebih. Jadi Nabi, metode bagaimana Nabi dengan hikmah, coba banyak. Amalan yang banyak itu satu kitab juga. Bagaimana sahabat menyampaikan kepada kita? Apa yang mungkin sahabat yang meriwayatkan itu kan banyak yang disampaikan Nabi, 30 lebih, tetapi yang saya ingat cuma ini. Tetapi bagaimana hikmah Nabi dalam berdakwah? Nabi hanya menyampaikan 3, berarti tidak 3 itu, masih ada amalan yang lain, tetapi ini yang dipilih oleh Nabi yang paling utama dibandingkan yang paling utama yang lainnya. Itu hadis yang pertama untuk mendukung as-salawatul khams, salat 5 waktu. Kemudian hadis berikutnya, hadis tadi sahih diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis berikutnya juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah, masalus salawatul khams, permisalan salat 5 waktu, kama salinaharin jarin ghamdin ahadikum yaghtasilu minhu kulla yaum. Jadi permisalan salat 5 waktu itu Nabi memberikan permisalan seperti orang di pintu rumahnya ada sungai, dan dia mandi 5 kali dalam sehari di sungai tersebut yang airnya jernih. Lalu dikatakan di situ, Hasan berkata, qala al-Hasan wa ma yubqi dzalika minad daran. Maksudnya tidak mungkin seseorang itu ada kotoran lagi pada tubuhnya, pada kulitnya. Jadi salat itu diibaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ibarat orang yang di depan pintunya ada sungai yang jernih mengalir, lalu dia mandi
ya mandi sebagaimana kita mandi, membersihkan badannya. Sementara kita hanya mandi 2 kali kan. Alhamdulillah ini 5 kali. Tentu tidak ada kotoran daki, sudah tidak ada lagi, segar. Nah, jadi itulah umpamanya orang yang sholat 5 waktu dijaganya, maka dosa-dosanya itu berguguran, tidak ada lagi, bersih dari dosa-dosa yang kita sebutkan tadi. Dosa kecil kata Nabi SAW, kalau dia menjauhi wajtanibatil kabair, apabila itu menjauhi dosa-dosa besar. Baik. Kemudian hadis berikutnya masih dari Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna awwala ma yuhasibu bihil 'abd yaumil qiyamah min amalihi salatuh. Ini sesungguhnya amalan yang pertama kali dihisab, amalan seorang hamba kita semuanya di hari kiamat adalah salat. Nah, ini pertama kali dilihat, dimonitor, dicek, diperiksa, itu salat. Itu yang pertama. Fa in salahat faqad aflah. Apabila baik itu hasilnya, maka beruntunglah dia. Kemudian kebaikan, wa in fasadat faqad khaba wa khasar. Jadi apabila itu buruk hasilnya, diperiksa salatnya buruk, bolong-bolong atau tidak di tepat waktu atau tidak khusyuk, tidak tumaninah, maka dia gagal dan rugi. Itu makanya aqimus shalah, bukan fa'alus shalah, bukan kerjakan, amalkan salat, tidak, tetapi dirikanlah salat. Di situ ada tumakninahnya, ada tenangnya, ada hadirnya hati, ada khusyuknya. Bukan kalau sekedar mengerjakan seperti patok ayam, dah selesai, kan yang penting salat. Jadi bukan kita robah mindset pikirannya, bukan yang penting salat, tetapi salat itu penting. Kalau yang penting salat, yang tadi kalau di orang-orang tua kita dengar, kemana Pak? Kau bayar hutang lu. Jadi salat itu salat hutang. Lah salat lah bayar lah salah hutang. Sebenarnya itu bagus, istilahnya ada kewajiban. Tetapi hanya sekedar bayar aja ya. Kan tidak utama, tidak menghadirkan poin-poin yang akan menyebabkan salat itu bermanfaat di hari kiamat bagi yang mengerjakannya. Taib. Jadi kita tidak sebutkan semua dalil-dalil dari hadis Nabi SAW, maka itulah yang salat yang bagaimana, salat yang mulai dari wudunya itu sudah nampak dari wudunya, bagaimana wudu sesuai dengan wudu Nabi SAW, kemudian dari gerakan-gerakan salatnya, bacaan salatnya, tumakninahnya, khusyuknya. Salat yang demikian yang bermanfaat bagi yang mengamalkannya, yang khusyuk yang utama kan, yang tumakninah dan seterusnya. Dan inilah orang yang beruntung, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang yang beriman itu, yang mana dia dalam salatnya dia khusyuk di dalam salatnya. Taib. Mengenai salat khams, salatul khams, salat 5 waktu kita lewatkan dulu. Mudah-mudahan yang tadi penjelasannya itu bisa kita pahami bersama-sama. Kemudian wal jum'atu ilal jum'ati. Jumat yang satu ke Jumat yang berikutnya. Dan kita mengetahui Jumat dengan keutamaannya, ada nama surat dalam Al-Quran di juz yang ke-8 surah Al-Jumu'ah. Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-sholati fi yaumil jumu'ah fas'au ila zikrillah wa zarul bay'. Jadi memang kita diperintahkan bersegera di hari Jumat itu untuk pergi salat Jumat, dan wajib bagi laki-laki. Wajib bagi laki-laki salat Jumat. Adapun bagi ibu-ibu, insyaallah kalau haji dan umrah itu biasanya jamaah haji atau umrah itu pergi ke Masjid Nabawi dan Masjidil Haram untuk salat Jumat. Baik. Kemudian ini hari Jumat, kita sedikit singgung hari Jumat, keutamaan hari Jumat. Di antaranya bahwasanya hari Jumat, di hari itulah
disempurnakan nikmat agama, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ayat yang terakhir itu turun di Haji Wada itu di hari Jumat di Arafah. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam. Di hari Jumat. Di hari Jumat. Sehingga ketika itu ada dialog Abu Bakar dengan orang-orang ahlul kitab, orang Yahudi. Kita persingkat saja dialognya. Kata orang ahlul kitab, orang Yahudi, seandainya ayat itu turun pada kami, maka kami jadikan hari raya. Dan alhamdulillah kita jadi hari raya pekanan. Setiap pekan, hari Jumat kita berkumpul kaum muslimin di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di hari Jumat, itu banyak sebenarnya hari Jumat. Nabi Adam diciptakan Allah di hari Jumat. Kemudian hari Jumat juga Sayyidul Ayyam, juga hari kiamat juga di hari Jumat juga. Jadi ada keutamaan dan ada yang membuat kita cemas. Nah, cemas tahu-tahunya nanti di hari Jumat kiamat. Tetapi kiamat yang kita sebutkan kiamat kubra itu ada tanda-tandanya, itu orang yang tidak ada satupun, dan seburuk-buruk makhluk, seburuk-buruk anak cucu Adam itu yang menjumpai hari kiamat besar, hari kiamat kubra. Adapun kiamat kecil semua kita akan menjumpainya, yaitu kematian. Hadis dari Aus bin Aus yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan beliau menghasankan hadis ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ightasala wa ghassala wa bakkara wa batakar wa dana wastama'a wa ansat kana lahu bi kulli khutuwati yakhtuha ajruhu sanatin siyamuha wa qiyamuha. Jadi di dalam hadis ini disebutkan bahwasanya siapa yang mandi, membersihkan badannya di hari Jumat, kemudian dia berangkat awal pagi-pagi bukra, awal-awal wa bakara, awal-awal. Jadi awal-awal kalau kita jam 12 lewat, mungkin jam 11 sudah berangkat. Jangan jam 8, nanti kata orang salat duha. Kalau jam 8, kalau di Masjidil Haram itu jam 10 biasanya sudah diblokade, sudah dipagar, enggak bisa lewat masuk atau diarahkan ke bangunan baru, ke perluasan di bangunan Abdullah yang baru. Nah, jadi kalau di negeri kita jam setengah 12 masih bisa saf pertama. Setengah 12 misalnya jam 12 lewat 2 atau sekarang 12 lewat 7. Itu masih bisa setengah 12 di saf pertama. Tapi kalau di tempat-tempat yang lain jangan coba dapat apa namanya yang belakang-belakang atau tidak dapat sedekah dengan unta, karena di hadis yang lain barang siapa yang di awal maka seolah-olah dia bersedekah dengan unta, kemudian berikutnya seolah-olah bersedekah dengan sapi, berikutnya seolah-olah dengan kambing, seolah-olah terusnya dengan ayam, telur ayam, dan terakhir kalau sudah khotib naik mimbar, malaikat yang mencatat tentang keutamaan itu menutup bukunya, tidak ada lagi dapat keutamaan Jumat, tidak ada mendapatkan keutamaan Jumat, hanya sekedar Jumat begitu saja, tidak mendapatkan di catatan yang keutamaan-keutamaan tadi. Baik. Kemudian apa yang keutamaannya di sini disebutkan, yaitu orang yang seperti itu adalah orang seolah-olah dia di siang harinya itu dia berpuasa, di malam harinya dia salat malam. Nah, ini keutamaan yang disebutkan di dalam hadis ini. Jadi sebenarnya banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan Jumat, hari Jumat. Kita simpulkan saja, Jadi syarat-syarat untuk hari Jumat, yaitu yang pertama mandi, disunahkan kita mandi, bersih-bersih, kemudian pakai pakaian yang indah. Bukan mahal tetapi yang indah, yang bagus, tidak usah mahal. Istilahnya nanti mahal yang harga jutaan tidak usah. Jadi yang penting bagus, menarik. Dan Nabi SAW biasanya di hari Jumat dan di hari Idul Fitri, Idul Adha, di hari raya, Nabi pakainya putih. Tapi tidak harus, tidak, itu cuman hanya anjuran. Kemudian memakai wangi-wangian, setelah itu berjalan dengan tenang. Ya, jadi berjalan, ada keutamaan berjalan, karena di keutamaan orang yang berjalan
satu langkah itu dihapuskan dosa dan mendapat satu pahala. Setiap langkah itu dihitung. Lalu bagaimana dengan sepeda motor, Ustaz, atau mobil? Bagaimana? Tenang aja lah. Allah itu maha tahu hisabnya di sisi Allah. Apapun yang kita lakukan, maka di sisi Allah ada catatannya. Jadi nanti jauh pula kan, tinggal jalan sekolah ke sini jauh, rupanya dah naik mimbar pula khatib. Jadi ada sesuatu hadis itu yang tidak terlalu kaku kita. Tidak terlalu kaku. Mungkin kalau rumah di seberang itu mungkin nggak usah pakai kendaraan, cukup dengan jalan kaki untuk mendapatkan keutamaan berjalan kaki. Kemudian tidak melangkahkan pundak-pundak orang. Ini kadang dia terlambat, dia melangkah-langkah. Ya kalau mau di depan awal-awal datang. Ini ada amalan yang kita perhatikan, dia terlambat lalu ingin depan yang kosong, dan dianjurkan orang yang dahulu datang itu mengisi yang kosong-kosong sehingga tidak dilangkahi oleh saudara-saudara yang belakangan datangnya. Kemudian tidak memisahkan orang yang sedang duduk lalu kita geser sedikit Pak, geser. Kan ada sering itu. Itu ada larangan juga, istilahnya larangan yang tidak sampai ke haram, tetapi kan mungkin orang ini sedikit kan. Itu biasanya tuh sering kalau bagi yang haji dan umroh sedikit ini. Ya haji. Sedikit aja, kalau nggak mau dia masuk aja tuh. Tapi kalau itu kan darurat, lain permasalahannya. Tapi kalau di sini ya jangan sampai kita memisahkan, siapa tahu dia menunggu ngobrol pula. Datang orang yang sholat sunat kan. Kan pembicaraannya jadi terputus. Mungkin ada sesuatu yang dibicarakan. Tapi afdolnya kita memperbanyak sholat sampai menunggu itu, sholat mutlak atau baca Quran. Diutamakan, dan zikir-zikir atau membaca salawat. Dan Imam Syafi'i di dalam mazhabnya seluruh yang sunat itu, misalnya baca Quran, zikir, tahlil, takbir, untuk hari Jumat kata Imam Syafi'i dalam mazhabnya Imam Syafi'i, ini perkataan Imam Syafi'i, pendapat beliau, untuk di hari Jumat perbanyak salawat katanya. Perbanyak salawat. Kemudian apalagi tidak mengganggu orang lain, sampai kita jangan berbuat lagho, perkataan sia-sia. Itu dilarang. Ada hadis mengatakan sampai misalnya ada orang yang berisik kan, kalau sudah khotib naik mimbar itu tidak, itu berarti kita melakukan lagho, perbuatan yang sia-sia. Istilahnya sia-sia Jumat kita. Sampai melarang orang kalau sudah khotib naik mimbar itu tidak boleh kita mengisyaratkan orang diam, khotib. Itu sudah salah kita. Dan kalau di zaman Nabi, karena zaman Nabi tidak ada karpet atau keramik, hanya lantai tanah, itu tidak boleh main-main kerikil. Dia ada batu-batu kerikil enggak mau ya. Dan bagi yang bawa HP kalau dapat dinonaktifkan. Ini kadang khotib naik mimbar, ada main HP itu. Itu enggak ada Jumatnya. Enggak ada Jumatnya. Itu sudah lebih lago lagi itu. Sekedar hadir tidak mendengarkan nasihat dari yang disampaikan oleh khotib Jumat. Jadi itu kesimpulan yang bisa kita kumpulkan dari beberapa hadis tentang keutamaan di hari Jumat. Di hari Jumat. Dan sholat Jumatnya juga. Kemudian yang ketiga yang disebutkan dalam hadis ini, wa ramadhanu ila Ramadan. Ramadan yang satu ke Ramadan berikutnya. Jadi di antaranya itu ada penghapusan dosa. Dan kita mengetahui Ramadan ada keutamaan, dan ibadah di bulan Ramadan ada keutamaan. Dan ibadah yang paling ditekankan di bulan Ramadan adalah puasa di bulan Ramadan. Dan kita mengetahui ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tentang Ramadannya banyak keutamaan di situ. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang puasa bulan Ramadan dengan iman dan mengharap pahala, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Jadi banyak sekali keutamaan Lailatul Qadarnya, kelipatan pahalanya, ada tarawihnya,
berbuka bersamanya. Mudah-mudahan yang kita sebutkan sedikit merindukan kita untuk bersua dengan bulan Ramadan. Taib, itu 3 amalan tersebut yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai penghapus dosa-dosa, dan apabila dia menjauhi majtunibatil kabair, apabila menjauhkan dosa-dosa besar. Jadi dosa ini sangat besar pengaruhnya terhadap baik itu pribadi, lingkungan, dan masyarakat. Itu berpengaruh. Seperti zina itu berpengaruh. Karena fahsya, perbuatan yang keji. Dan seluruhnya. Dan sekarang yang digembar-gemborkan pemerintah, judi online. Itu berbahaya. Betapa banyak kerusakan yang dilakukan oleh judi online. Ada yang begini, ada yang gantung diri, ada yang macam-macam, ada yang mencuri. Nah, itu bahaya. Karena yang dikerjakan adalah pekerjaan maksiat, pekerjaan rijsun min amali syaitan, amalan syaitan, dan itu buruk. Maka itu harus dijauhikan. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Hud, innal hasanati yuzhibnas sayiat, sesungguhnya kebaikan-kebaikan menghilangkan keburukan-keburukan. Alhamdulillah, karena sudah masuk tanda azan Isya, sampai di situ pelajaran kita di pembahasan Bahjatul Qulubil Abrar di hadis yang ke-24 ini. Jadi kesimpulan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, Rabb kita Jalla wa Ala, itu alangkah dermawannya, alangkah baiknya, alangkah kasih sayangnya, sehingga menumbuhkan keimanan di hati hamba-hamba yang dipilih, yang memiliki keutamaan di sisi Allah. Dan di situ ada amalan fardu, ada amalan sunnah yang akan menyuburkan keimanan, yang akan membuat iman itu manis, lezat. Kemudian ada juga untuk menghilangkan hama-hama tersebut, sehingga dosa-dosa itu berguguran. Maka giat kita untuk semangat kita melakukan ketaatan kepada Allah, dan kita pun takut melakukan maksiat atau dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang bisa kita pelajari di malam hari ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita, dan insyaallah ke depan kita akan mempelajari sifat salat, insyaallah. Sifat salat, tetapi secara ringkas tidak mungkin kita secara detail, tetapi kita ingatkan bagaimana sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadis yang ke-25, insyaallah 2 pekan yang akan datang. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.